Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Venture Silicious akan mempresentasikan hasil usaha bisnis kami dengan pemilihan makanan yaitu cireng isi dengan varian rasa. Di sini saya Rizky Sofia Amelia dan kedua rekan saya ada Syifa Fauziah dan juga Nabila Yulia. Nah, untuk why-nya sendiri, saat ini cireng menjadi cemilan yang hits di kalangan anak muda. Namun masih banyak customers yang masih ada kendala, di mana mereka ingin mendapatkan cireng yang beraneka rasa dan praktis untuk mereka makan. Lalu untuk kuat sendiri, oleh karena itu, untuk mengatasi kendala yang ada, kami membuat cireng isi dengan beraneka rasa dan tentunya praktis menggunakan frozen food dan sistem reseller. Konsep variasi cireng isi ini dalam bentuk frozen food dan bisa diakses melalui platform seperti GrabFood, GoFood, Shopee Food, sehingga dapat memudahkan pelanggan dalam memesan. Lalu untuk problem opportunity-nya, permasalahan muncul ketika masyarakat menjadi makanan atau jajanan yang diinginkannya namun tidak mudah menemukan di pasaran atau membutuhkan waktu yang lama dalam pembuatannya. Lalu cireng bisa menjadi solusi dari permasalahan yang dialami oleh masyarakat. Karena cireng termasuk makanan ringan yang hanya membutuhkan waktu 15 menit saja. Untuk problem sendiri, rasanya tidak konsisten, terkadang terasa asin, terkadang terasa hambar. Lalu yang kedua, harga yang dijual terlalu tinggi atau mahal. Produk yang tidak unik, jangkauan pasar yang terbatas. Alternatifnya melihat dari permasalahan di atas yang dialami masyarakat, maka kami memilih cireng untuk menjadi salah satu alternatif makanan yang bisa dipilih masyarakat untuk dikonsumsi. Selain menjual cireng yang siap dikonsumsi, kami juga memproduksi cireng dalam bentuk frozen food agar bisa dikirim ke seluruh kota di Indonesia melalui beberapa platform seperti GoFood, GrabFood, Shopee Food, dan juga via WhatsApp, Shopee, Tokopedia. Lalu kami juga membuka reseller di seluruh kota di Indonesia. Untuk customernya, cemilan cireng ini bisa dikonsumsi oleh semua umur. Namun target utama kami yaitu anak muda dari generasi Z kisaran umur 8 sampai 23 tahun. Karena makanan ini memiliki rasa yang cocok di lidah anak muda di mana cemilan gurih dan pedas sedang hit saat ini. Namun jika di luar dari umur yang disebutkan ingin mengkonsumsi cireng ini juga bisa tinggal sesuaikan dengan selera. Emotional impact-nya, customer yang tidak menemukan cireng sesuai dengan keinginan mereka dapat merasa kecewa dan tidak puas. Hal ini dapat membuat mereka enggan untuk kembali membeli cireng lagi ke depannya. Jika customer tidak menemukan cireng yang mereka inginkan, mereka tidak akan membeli cireng lagi. Hal ini dapat mengakibatkan hilangnya penjualan dan pendapatan. Alternatif shortcomings, jika bisnis cireng isi hanya menawarkan beberapa rasa dan topping, customer mungkin merasa bosan dan mencari pilihan lain dengan variasi yang lebih banyak. Jika kualitas cireng isi tidak konsisten, customer mungkin kecewa dan tidak kembali lagi. Jika harga cireng isi lebih mahal dibandingkan dengan pesaing, customer mungkin memilih untuk membeli cireng isi dari tempat lain yang lebih murah. Ini ada problem interview dan survei result. Jadi ada jumlah pelanggan yang kami wawancara sebanyak 31 orang dengan komposisi jenis kelamin 80,6% perempuan dan 19,4% laki-laki. Kami menggunakan Google Form dengan beberapa pertanyaan kuesioner. Ya, terdapat 80,6% dari 31 orang yang memilih untuk membeli cireng karena lebih praktis. Lalu terdapat 19,4% dari 31 orang memilih untuk membuatnya sendiri di rumah. Lalu untuk market size estimation, di sini TAM menunjukkan presentasi pasar yang dapat dijangkau oleh bisnis cireng isi dari total pasar cemilan di Indonesia. Sebanyak ada 43,20%, senilai 1.321 miliar 75 juta. Lalu untuk saham sendiri menunjukkan presentasi pasar yang dapat dilayani oleh bisnis cireng isi dari total pasar cemilan yang ditargetkan saham hasil 41,32%, berarti bahwa bisnis cireng isi hanya dapat
melayani 41,32% dari pasar cemilan yang ditargetkan. Untuk SOM sendiri menunjukkan presentasi eh, pasar yang dikuasai oleh bisnis cireng isi dari total pasar cemilan di Indonesia, yaitu hasilnya 17,84%, berarti bahwa bisnis cireng isi hanya menguasai 17,84% dari total pasar cemilan di Indonesia. Lalu market size estimation, biaya transportasinya sebesar 15% dari biaya paket customer, biaya kenyamanan besar 10.000 tiap transportasi yang dilakukan customer. Rata-rata biaya yang dikeluarkan customer 50.000. Jumlah generasi Z di Indonesia 75.490.000. Jumlah Gen Z di Pulau Jawa ada 32.591.832. Jumlah Gen Z di Jawa Barat yaitu 13,457.676. Untuk TAM sendiri, total Gen Z di Indonesia dikalikan 0,15 dikali 50.000. Jadi hasilnya 1.321.075.000. Untuk SAM sendiri, total Gen Z di Pulau Jawa dikali eh, untuk SAM sendiri total Gen Z di Pulau Jawa Barat dikali 0,15% kali 50.000, hasilnya 235.509.330.000. Ini adalah perhitungan persentase TAM, yaitu SAM dibagi TAM dikali 100%. Hasilnya itu persentase TAM ini 43,20%. Lalu untuk hasil persentase SAM 41,32%, hasil persentase SOM 17,84%. Ada customer persona, kami mewawancarai Afwatur Rahmah, umurnya 22 tahun, pekerjaannya mahasiswi Universitas Unggul, tinggalnya di DKI Jakarta. Untuk goals Afwa sendiri, Afwa menginginkan cemilan yang praktis, rasa yang unik, dan juga murah. Lalu Afwa susah menemukan cemilan sesuai dengan goals yang diinginkannya. Terkadang ketika dia menemukan cemilan favoritnya, rasanya tidak sesuai dengan ekspektasi dia. Afwa Turama merupakan mahasiswa aktif dari Universitas Esa Unggul dan mengambil jurusan PGSD. Afwa termasuk orang yang suka sekali makan, terlebih lagi cemilan. Namun kurangnya variasi cemilan membuat ia merasa belum puas ketika memakan cemilannya. Ada value proposition canvas. Jadi apa sih yang membuat customer itu happy? Yang pertama itu ada harga bersahabat, bahan berkualitas tinggi, lalu banyaknya varian rasa. Jadi kami menawarkan cireng isi, cireng yang di dalamnya terdapat berbagai macam varian rasa. Kami menjual secara offline, juga terdapat online dalam bentuk frozen food. Kami menyediakan penjualan online sehingga dapat memudahkan pelanggan yang merasa malas membeli online offline. Lalu makanan yang berfungsi sebagai penunda lapar, namun sayangnya beberapa orang berpikir memakan terlalu banyak gorengan dapat memengaruhi kesehatan. Jadi tekstur cireng yang kenyal dan isian yang bermacam-macam bisa memicu masalah pencernaan pada sebagian orang, terutama mereka yang memiliki riwayat MAH atau asam lambung tinggi. Untuk solution sendiri, kami menawarkan cemilan cireng isi dengan berbagai macam varian rasa. Ada ayam, pedas, seblak, keju, sosis, pedas, coklat, dan lain-lain. Jadi bahan yang eh detail dari yang kita tawarkan itu ada kualitas bahan bagus, kemasan rapi, praktis yang untuk dimakan, rasanya enak, dan harganya murah. Cireng kami menggunakan bahan bakar yang berkualitas serta proses pembuatan yang higienis. Selama pembuatan Selama proses pembuatan, kami selalu memakai bahan yang baru. Untuk stok frozen food, kami selalu mengecek expired dari stok cireng frozen kami dan kelayakannya untuk dijual. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Syifa Fauzia. Selanjutnya di sini ada competition analysis. Yang pertama itu ada benefit ya produk kompetitor satu, beragam pilihan isi cireng dengan varian rasa yang unik. Yang kompetitor 2 menawarkan cireng isi dengan rasa tradisional yang autentik. Kompetitor 3 cireng isi dengan varian rasa premium dan inovatif. Kompetitor 4 menawarkan cireng isi dengan varian rasa dan topping. Di sini juga ada kompetitor satu, nama
penjualnya itu kompetitor satu Cireng Bu Siti. Terus di sini kedua ada Price. Kompetitor satunya harga sedang menengah ke atas sesuai kualitas dan varian produk. Kompetitor dua harga terjangkau di bawah rata-rata pasar. Kompetitor tiga harga premium sesuai kualitas bahan baku. Kompetitor 4 harga pesaing sedikit di bawah rata-rata pasar untuk menarik pelanggan yang sensitif terhadap harga. Selanjutnya ada branding channel. Kompetitor satu pada citra tradisional dan autentik dengan penekanan. Kompetitor 2 mengandalkan citra varian dan keaslian dalam pengelolaan cireng. Kompetitor 3 mencitrakan rasa mewah dan eksklusif dengan penekanan pada penggunaan bahan baku berkualitas tinggi. Kompetitor 4 berfokus pada citra modern dan kreatif dengan penekanan pada varian produk dan pilihan personal. Kompetitor 2 cireng isi pada pajohan. Nah, terus selanjutnya ada packaging. Di kompetitor pertama itu kemasan yang praktis dan menarik yang memberikan kesan segar dan bersih. Di kompetitor 2 kemasan sederhana tetapi menarik dengan penekanan pada kualitas produk. Di kompetitor 3 kemasan eksklusif dan menarik yang mencerminkan kualitas premium. Di kompetitor 4 kemasan menarik dan berwarna-warni dengan desain yang menggunakan selera. Selanjutnya ada market review yang kompetitor pertama, umpan balik positif dari pelanggan tentang rasa. Kompetitor 2 ulasan pasar yang positif terutamanya terkait dengan nilai uang yang baik. Di kompetitor 3 ada ulasan pasar yang sangat baik terutama dari konsumen yang mencari pengalaman kuliner yang istimewa. Di kompetitor 4 ulasan pasar yang positif terutama dari pelanggan yang mencari variasi dan pilihan. Jadi di kompetitor 3 cireng varian rasa budeh. Selanjutnya ada UVP yang di kompetitor pertama harga jual yang disarankan sedikit di atas rata-rata. Kompetitor 2 harga jual yang disarankan di bawah rata-rata pasar. Di kompetitor 3 harga jual yang disarankan di atas rata-rata pasar. Di kompetitor 4 harga jual yang disarankan sedikit di bawah rata-rata pasar. Selanjutnya ada add more request yang di kompetitor pertama itu pelayanan dan pelanggan yang ramah dan responsif. Yang kompetitor 2 pelanggan cepat dengan variasi tambahan dan topping. Di kompetitor 3 layanan pengiriman yang eksklusif dengan tambahan makanan pendamping premium. Di kompetitor 4 program loyalitas pelanggan dengan diskon dan promosi. Kompetitor 4 cireng isi Mas Dodi. Selanjutnya ada land canvas. Di sini ada problemnya rasa tidak konsisten, terkadang terasa asin, terkadang terasa hambar. Harga yang dijual terlalu tinggi, terus produk yang tidak unik, jangkauan pasar yang terbatas. Di sini ada existing alternatif. Jadi cireng salah satu alternatif makanan. Yang kedua, memproduksi cireng dalam membentuk frozen food agar dapat dikirim ke seluruh daerah di Indonesia. Ketiga, tersedia di beberapa platform seperti GoFood dan GrabFood, ShopeeFood, atau bisa lewat via WhatsApp, Shopee, dan Tokopedia. Keempat, membuka reseller agar cireng yang kita produksi bisa lebih mudah tersedia di seluruh daerah Indonesia. Solusinya, kami menawarkan cemilan cireng isi dengan berbagai macam varian rasa atau ayam yang berkualitas proses serta proses pedas land canvas. Selanjutnya ada key matrix. Di sini jika kami mendapatkan keuntungan lebih, kami akan membuat store yang lebih besar di beberapa wilayah Indonesia. Unique value proposition, rasa yang unik yang bervariasi bahan yang digunakan membuat cireng berasal dari bahan-bahan yang rendah kalori. Packaging yang digunakan terbuat dari bahan-bahan non-plastik. Terus yang terakhir, lokasi yang mudah ditemukan atau strategis. Selanjutnya ada high level konsep.
Yang pertama itu membuat produk praktis dan lezat sebagai alternatif makanan atau berbagai cemilan dengan varian rasa yang unik. Selanjutnya ada unfair advantage. Jika kami mendapatkan keuntungan lebih, kami akan membuat offline store yang lebih besar di beberapa wilayah Indonesia. Terus kedua ada channelnya. Di sini ada Instagram, Shopee, aplikasi makan online seperti GoFood, GrabFood, ShopeeFood, dan lain-lain. Terus bisa melalui WhatsApp atau dengan offline store. Customer segmennya itu target utama kalangan anak muda dan generasi Z atau kisaran umur 8 sampai 23 tahun. Namun jika di luar umur yang disebutkan ingin mengkonsumsi cireng ini juga bisa tinggal disesuaikan dengan selera. Di sini ada early adopter, anak remaja atau di atas 20 tahun, anak sekolahan dari SD ke SMA, terus orang yang memiliki ketertarikan di dunia kulineran, contohnya food vlogger. Terus ada ada cost struktur di sini packagingnya itu di harga kisaran 2.500 per piece. Terus bahan-bahan cireng di kisaran 240 per minggu. Di sini sewa tempatnya itu 500 per bulan. Terus totalnya itu di 2.700.000. Udah termasuk sama biaya lain-lainnya. Reven revenue stream. Di sini penjualan produk yaitu offline store, online store maupun reseller. Di sini selanjutnya ada MVP. Cireng isi adalah jajanan tradisional Indonesia yang terbuat dari tepung tapioka dan bumbu rempah, kemudian diisi dengan berbagai macam varian rasa yang lezat. Cireng ini digoreng hingga renyah di luar dan lembut di dalam menjadikan cemilan yang sempurna untuk dinikmati kapan saja, di mana saja. Jadi cara kerja produk itu yang pertama pelanggan masih varian rasa isi cireng yang diinginkan. Yang kedua, penjual membuat cireng isi dengan cara mencampurkan tepung tapioka, bumbu rempah, dan air. Tiga, adonan cireng isi diletakkan dan diisi dengan varian rasa yang dipilih pelanggan. Yang keempat, cireng isi digoreng hingga renyah di luar dan lembut di dalam. Kelima, cireng isi disajikan dengan saus sambal atau saus tomat. Di sini ada langkah-langkah yang akan diikuti, bisa dicoba. Yang pertama itu pelanggan datang ke toko cireng isi atau memesan cireng isi secara online. Yang kedua, pelanggan memiliki varian rasa cireng isi yang diinginkan. Ketiga, pelanggan melakukan pembayaran. Yang keempat, pelanggan menunggu cireng isi dibuat. Yang kelima, pelanggan menikmati cireng isi. Nah, di sini ada bentuk-bentuk MVP beserta link yang tertera. Nah, selanjutnya ada MVP validation. Dalam bisnis cireng ini adalah versi paling sederhana dari produk yang dapat digunakan oleh pelanggan untuk menyelesaikan masalah mereka. MVP ini biasanya dibuat dengan fitur yang paling penting dan esensial dan kemudian disempurnakan berdasarkan masukan dari pelanggan. Waktu dalam penguji ini sekitar 1 sampai 2 minggu. Target kami pada kalangan masyarakat dengan melalui media sosial, iklan online, email marketing, atau kunjungan langsung. Jadi kami menjangkau pelanggan kami dengan membuat pesan yang menarik, ya, terus memberikan promosi yang menarik, terus juga membuat produk bisnis kami dengan semenarik dan membuat dengan rasa yang tidak mengecewakan. Di sini banyak yang membeli cireng isi kami karena cireng isi kami berbeda dari cireng isi lainnya, dengan membayar sesuai yang kami harapkan. Karena harga kami masih dibilang terjangkau untuk kalangan masyarakat, dan banyak dari mereka juga menjadi langganan kami, karena dari beberapa mereka banyak membeli untuk stok di rumah, dan dari mereka juga banyak yang mempromosikan produk kita ke orang lain, sehingga banyak pelanggan yang jauh untuk membeli produk kami. Solusinya itu bisnis cireng ini memiliki peluang yang menjanjikan dengan keuntungannya yang cukup besar, namun perlu diingat bahwa bisnis ini tergantung pada ketentuan strategi yang tepat, kemampuan untuk beradaptasi dengan tren yang ada. Di sini ada target pasarnya itu sekitar 50.000 per orang di area target. Leads-nya itu 2.000 per bulan. Opportunity atau prospectnya itu 500 prospek menunjukkan minat yang lebih lanjut. Di sini ada customer di 500 prospek atau sampai 100 customer yang melakukan pembelian.
Di sini ada kostum customer acquisition plan. Yang pertama itu ada target customer. Satu, penggemar makanan ringan lokal di daerah perkotaan. Yang kedua, mahasiswa dan karyawan kantor yang mencari alternatif cemilan. Yang ketiga, pengunjung pasar tradisional. Estimasinya itu dari 500 sampai 1.000 pelanggan per bulan. Di sini ada target customer segmen. Yang pertama itu media sosial atau melalui Instagram, Facebook, dan lain-lain untuk memposting foto dan video menarik tentang cireng isi. 1.000 promosi melalui iklan berbayar. Kedua, berpartisipasi dalam pameran makanan lokal untuk memperkenalkan produk secara langsung kepada audiens. Yang ketiga, kemitraan dengan kafe dan restoran lokal. Estimasi number of leads di sini dari media sosial itu 500 leads per bulan, dari kemitraan lokal 300 leads per bulan, dari event dan pameran 200 per bulan, tag estimasi leads per bulan dari semua saluran 1.000 leads. Di sini ada estimasi cost to convert the leads to actual konsumen dari media sosial itu sekitar 5 juta per bulan. Biaya sampingan dan promosi dan event pameran itu 3 juta per bulan. Biaya kemitraan dan diskon itu 2 juta per bulan. Jadi total estimasi biaya untuk versi leads menjadi konsumen 10 juta per bulan. Jadi selanjutnya akan dibacakan dengan rekan saya, Nabila Yulia. Oke, selanjutnya go-to-market strategi. Sosial media yang digunakan menggunakan Instagram, Shopee, Tokopedia, WhatsApp, GoFood, dan juga GrabFood. Cireng isi dari produk kami memiliki rasa yang renyah, unik, dan bervariasi. Produk yang kami produksi bisa dikonsumsi oleh anak-anak, remaja, bahkan orang dewasa juga bisa mengkonsumsi cireng isi ini. Kami menawarkan cireng isi ini dengan rasa autentik, menggunakan bahan-bahan berkualitas tinggi dan pilihan. Beragam pilihan isi yang unik dan inovatif untuk memenuhi selera pelanggan yang berbeda. Produk yang dibuat dengan standar kebersihan dan kualitas aman dan lezat bagi pelanggan. Rencana tindakan untuk tahun pertama, target penjualan kami mencapai penjualan rata-rata 500 porsi per hari di setiap gerai. Strategi pemasaran kami menyelenggarakan kampanye media sosial intensif, kerjasama dengan influencer kuliner, dan promosi awal dengan harga promo. Kemudian ekspansi kami membuka 5 gerai baru di kota-kota besar dalam 12 bulan pertama. Lalu kami juga akan membuka reseller dalam varian frozen food. Gerai pertama yang akan kami buka tentunya kami memilih lokasi gerai yang strategis, di mana lokasi tersebut merupakan pusat perbelanjaan yang strategis. Lalu untuk platform online sendiri bisa menggunakan pengiriman dan penjemputan sendiri. Untuk distribusi sendiri menggunakan 2 metode. Yang pertama supply B2B, di mana kami melakukan kerja dengan kafe, restoran, dan kantin untuk menyediakan cireng isi kami. Yang kedua, metode retail, di mana penjualan di minimarket dan toko kelontong yang kami pilih untuk menjual cireng kami. Dengan strategi, Sirlisius dapat memposisikan diri sebagai pemimpin pasar dalam segmen cireng isi premium di Indonesia, mengakomodasi berbagai preferensi konsumen dengan produk berkualitas tinggi dan inovatif. Di sini ada financial plan. Yang pertama itu ada setting up the business, consultant fees, konsus, konsu, kon, ko, kon, kontans, Kontan. lawyers, etc. Itu seharga 1.500.000. Terus business registration fees itu 7 juta. Terus website related itu 300.000. Terus license ada 7 juta. 7 juta ribu. Terus other startup cost ada di 10 juta ribu. Equipment itu
ada di harga 3 juta. Terus starting operation, marketing and promotional cost 1.500.000. Terus supplies and raw materials 5 juta, stationery and office supplies 1 juta, working capital 4 juta. Terus selanjutnya ada startup capital, equity investment by team 6 juta, loans from college or others 14 juta. Jadi totalnya ada di 20 juta. Terus total dari semuanya itu dari total startup cost 60.300.000, terus surplus funds 0, terus additional fund unit di 10 juta. Udah. Selanjutnya ada explanation total biaya awal untuk mendirikan bisnis usaha cireng frozen ini sebesar 60.300.000. Merupakan modal yang terbilang cukup besar, namun dengan mempertimbangkan skala usaha, lokasi, jenis isian, kualitas bahan baku, strategi marketing, proyeksi keuangan, serta keminatan pembeli pada produk, bisnis cireng isi ini dapat menghasilkan keuntungan yang cukup besar. Bekerja sama dengan supplier bahan baku untuk mendapatkan harga yang lebih murah, namun kualitas tetap terjaga, serta merekrut karyawan yang berpengalaman dan bekerja dengan gaji yang relatif rendah. Terus ini ada profit and loss accounts atau income statement. Penjualan tunai di bulan Januari seharga 500.000, terus di bulan Februari 750.000, Maret 1 juta, April 1.500.000, Mei 1.900.000, Juni 2.200.000. Sophie boleh next. Terus di bulan Juli di bulan Juli 2.700.000, terus di bulan Agustus 3.150.000, September 3.500.000, Oktober 4.500.000, November 5.100.000, Desember 6.500.000. Jadi totalnya 33.300.000. Terus jumlah unit terjual ada di bulan Januari 50, Februari 75, Maret 100, April 150, Mei 190, Juni 220, Juli 270, Agustus 315, September 350, Oktober 450, November 510, Desember 650. Jadi totalnya 3.330. Lalu harga per unit di bulan Januari 10.000 sampai bulan Desember tetap 10.000. Jadi totalnya 10.000. Lalu total penjualannya dari bulan Januari 500.000, Februari 750.000, Maret 1 juta, April 1.500.000, Mei 1.900.000, Juni 2.200.000, Juli 2.700.000, Agustus 3.150.000, September 3.500.000, Oktober 4.500.000, November 5.100.000, Desember 6.500.000. Jadi totalnya 33.300.000. Jadi bisa dilihat dari biaya langganan, biaya per unit dan sebagainya. Saya simpulkan jadi hasilnya pada laba rugi bersih minus 90.000 di bulan Januari, terus Februari minus 15.000, Maret 50.000, April 200.000, Mei 300.000, Juni 480.000,
eh, terus Juli 650.000, Agustus 910.000, September 1.100.000, Oktober 1.300.000, November 1.500.000, Desember 1.900.000. Jadi totalnya 8.285.000. Selanjutnya ada final projection. Jadi dari jumlah penjualan dan juga nilai setiap penjualan itu di tahun pertama 50.000, tahun kedua 50.000, sampai tahun kelima masih 50.000. Untuk biaya modal totalnya di tahun pertama 25.250.000, di tahun kedua 47.400.000, di tahun ketiga 60.250.000, di tahun keempat 77.100.000, di tahun kelima 97.900.000. Lalu di biaya tahunan totalnya di biaya tahunan oh, di biaya tahunan itu ada gaji, pemasaran, dan juga transportasi listrik. Di tahun pertama di 2 juta, terus tahun kedua 3 juta, tahun ketiga 3.500.000, tahun keempat 3.500.000 juga, di tahun kelima 3.500.000 juga. Terus di sini ada unit economics, itu PL atau unit di tahun 2023. Revenue 33 juta ribu, COGS 19.800.000, gross profit 13.200.000, gross profit margin 40.000, operating cost 3.333.333 rupiah. Operating profit 21.800.000. Terus di sini ada CAC di tahun pertama 200.000, di tahun kedua 180.000, di tahun ketiga 160.000, di tahun keempat 140.000, dan di tahun kelima 120.000. Lalu ada CLV di tahun pertama 300.000, tahun kedua 350.000, tahun ketiga 400.000, tahun keempat 450.000, dan di tahun kelima 450.000 juga. Terus yang terakhir ada RPU di tahun pertama 20.000, tahun kedua 25.000, tahun ketiga 30.000, tahun keempat 35.000, dan di tahun kelima 40.000. Lalu di sini ada terms CAC, biaya explanation-nya biaya iklan online per pembelian atau konvensi rata-rata. CLV itu rata-rata pembelian per pelanggan per bulan dikali rata-rata durasi hubungan pelanggan. Terus RPU rata-rata pembelian per pelanggan per bulan. Terus gross profit laba kotor per bulan sama dengan harga jual dikurang biaya variabel dikali jumlah unit terjual. Operating cost total biaya operasional per bulan sama dengan biaya tetap ditambah biaya variabel. Terus ada operating profit, laba operasional per bulan sama dengan laba kotor dikurang biaya operasional. Terus yang terakhir ada churn rate, itu tingkat churn per bulan sama dengan jumlah pelanggan yang berhenti dibagi jumlah total pelanggan dikali 100%. Terus assumption di tahun 2023 jumlah unit terjual per tahun diasumsikan 3.300 unit, tingkat tinggi 90% menunjukkan bahwa mayoritas pelanggan hanya membeli satu kali dan tidak berlanggan ulang. Hal ini berarti bisnis perlu menarik pelanggan baru secara konsisten untuk mencapai profitabilitas. Terus gross profit margin 40% menunjukkan bahwa bisnis memiliki margin keuntungan yang wajar jika berhasil mempertahankan pelanggan. Operating profit per bulan
minus 1.816.000 dan per tahun minus 21.800.000 menunjukkan bahwa bisnis mengalami kerugian yang signifikan. Lalu di sini ada funding plan dari jumlah penjualan di tahun pertama itu laba kotornya 1 juta, di tahun kedua 2 juta, di tahun ketiga 4 juta, di tahun keempat 6 juta, dan di tahun kelima 10 juta. Terus biaya modal totalnya di tahun pertama 25 juta, di tahun kedua 24 juta, di tahun ketiga 22 juta, di tahun keempat 21 juta, dan di tahun kelima 20.900.000. Terus biaya tahunan total di tahun pertama 29.120.000, tahun kedua 26.120.000, di tahun ketiga 28.720.000, di tahun keempat 29.700.000, dan di tahun kelima 32.700.000. Jadi pendapatannya di tahun pertama 41.120.000, di tahun kedua 46.120.000, di tahun ketiga 53.720.000, di tahun keempat 59.700.000, dan di tahun kelima 72.700.000. Jadi pendanaan dibutuhkan untuk modal ekuitas pendiri saat ini. Misalkan saat ini modal ekuitas pendiri adalah 10 juta. Terus sumber pendanaan potensial pinjaman bank dapat digunakan untuk menutup defisit awal. Terus investor angel bisa memberikan dana untuk ekspansi awal dan pengembangan produk. Terus crowdfunding dapat digunakan untuk kampanye pemasaran dan pengembangan produk baru. Terus penilaian perusahaan saat ini, perusahaan sedang mencari penilaian saat ini sebesar 60 juta berdasarkan perbandingan pada proyeksi 5 tahun berdasarkan penjualan saat ini. Target penggalangan dana tahun pertama sampai kedua mengatasi defisit dan mendukung pemasaran awal. Total pendanaan yang dibutuhkan 5.466.000 defisit tahun pertama dan kedua. Terus pada tahun 3 dan 4 perluasan pasar dan pengembangan produk, investasi tambahan untuk pemasaran dan pengembangan 10 juta. Lalu di tahun kelima ekspansi nasional dan penguatan pemasaran digital, investasi tambahan untuk ekspansi dan e-commerce 15 juta. Terus penggalangan dana di masa depan fokus pada pemasaran lokal, meningkatkan produksi untuk memenuhi permintaan yang ada. Dana tambahan untuk pemasaran dan promosi agar brand semakin dikenal. Lalu di sini ada tim composition. Nah, di CEO-nya itu sini ada tim composition. selanjutnya akan dibacakan oleh Siva Fauzia kembali. Selanjutnya ada tim composition. Selanjutnya di sini yang pertama ada CEO-nya Rizky Sofia Melia, leadership komunikasi yang baik dalam pengambilan keputusan. Nah, udah berbicara depan umum terkait bisnis yang dituju. Terus saya sendiri itu komunikasi yang baik dan terampil menganalisis tren serta memiliki kreatif dalam mengapa ide-ide baru. Selanjutnya ada si VO atau CMO Nabila Yulia bertanggung jawab dengan keuangan, melaksanakan tugas teransur dengan baik, memberikan masukan strategi untuk perusahaan yang baik. Nah, jadi kenapa kita menjadi tim yang baik untuk menyelesaikan masalah yang kita pilih? Karena mempunyai tujuan yang sama, saling tanggap, saling berkomunikasi, mempunyai tingkat kerjasama tim yang baik, saling memperkuat tujuan untuk mencapai kebersamaan dalam perusahaan. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.